Saya lanjutkan ya teman-teman. Sebenarnya tadi saya udah buat videonya, cuman karena saya nggak lihat waktu kepotongnya, jadi hanya sampai 30 menit. Oke, bentar ya. Nah, jadi kita sudah sampai ke tahap pembuatan peta batas ya. Nah, jadi peta batas ini eh, sudah bisa kalian lakukan, bisa kalian buat. Oke, nah, ini adalah area-areanya ya. Nah, ini ada peta batas nah, yang tadi dari grid data yang telah dibuat. Nah, selanjutnya adalah setelah kita punya peta batas. Nah, di sini kita sudah punya peta batas. Oke, yang ini adalah peta batas yang saya buat. Maka tahapan selanjutnya adalah membuat suatu peta ketebalan. Nah, peta ketebalan itu fungsinya adalah apa? Untuk fisika untuk air tanah, yaitu salah satunya adalah menentukan ketebalan dari sebuah aquifer. Nah, jadi kalau misalkan kita review sebelumnya bahwa di geologi sini itu hanya ada dua konglomerat dan batu lempung dan sisik batu pasir, yang dimana konglomerat atau aluviumnya itu adalah berfungsi sebagai aquifer. Nah, di sini kita akan mengetahui, nah yang ini adalah contohnya, mengetahui peta dari menentukan ketebalan konglomerat. Nah, misalkan kita bisa analisis nih, di sini misalkan konglomeratnya lebih atau aluvium atau aquifernya lebih tipis dibandingkan di sini, artinya di sini lebih, yang biru ini kurang berpotensi dibandingkan di area yang hijau. Nah, bisa nanti kalian interpretasi saja secara kualitatif seperti apa ya nanti setelah kalian buat. Nah, bagaimana cara membuat peta ketebalan? Itu gampang. Nah, yaitu adalah tinggal mengurangi saja antara data topo dikurangin dengan data batas yang dibuat. Nah, kalau saya ambil contoh di sini itu, misalkan kalau misalnya kita ambil contoh, misalkan toponya 100, batas layarnya itu adalah 0, maka tebal dari yang atas itu adalah tinggal dikurangin saja. Nah, bagaimana kalau misalkan yang bagian bawah? Bagian bawah juga sama, karena di sini nggak ada batas. Misalkan di sini ada batas ya, ada batas dengan batu pasir misalkan. Ya udah, tinggal batas ini dikurangin peta batas yang di bawahnya. Nah, karena di sini cuman hanya dua layar saja, kalian hanya perlu ini aja, peta ketebalan ini saja, karena ini ketebalannya tidak ada batas gitu. Oke, nah caranya itu adalah topo dikurangin dengan peta batas. Nah, eh, agar memudahkan untuk membuat peta ketebalan, artinya kita harus mengubah data topo dan data ketebalan dalam bentuk TXT atau bentuk Excel, di mana titik koordinat X dan Y-nya itu harus sama. Artinya space dan batas dari kedua batas antara topo dan ini harus sama juga. Nah, caranya adalah saya menggunakan salah satu software, yaitu menggunakan software dari software Global Mapper. Nah, ini adalah peta batas. Nanti kalian buka peta toponya ya, peta toponya kalian buka. Sudah saya kirimkan kan. Ini kontur saya namanya. Nah, pertama adalah klik dulu di sini, oke. Nah, supaya bentuknya seperti ini, artinya di sini kita memposisikan peta topo yang kita ambil hanya di area hitam ini aja, oke. Kita klik, kemudian kita pilih export, oke. Export, kemudian pilih elevation grid, kemudian pilih XYZ grid, oke. Nah, di sini separatornya kita pilih tab saja. Nah, resolusi di sini X dan Y-nya itu topo dan peta batas layarnya itu harus sama gitu. Nah, karena di sini antar titik kemungkinan, nah ini antar titik ini kurang lebih, kalau misalkan saya hitung atau saya ukur, itu paling dekat itu sekitar 60 meteran.
maka saya buat di sini sekitar 60 meter. Jadi resolusi ini kan terlalu detail. Nah, sedangkan peta batas ini misalnya resolusinya di 60. Nah, maka bukan yang peta batas mengikuti peta topo, tapi peta yang resolusinya lebih kecil, lebih besar itu mengikuti resolusi yang lebih kecil. Nah, kita ubah 60. Oke, kan 50 juga bisa. Misalkan nanti peta batasnya jangan semakin kecil karena akan mengakibatkan ekstrapolasi yang berlebihan. Oke, di sini kita pilih crop untuk artinya crop selected area ini untuk membatasin bahwa area yang kita lihat datanya hanya di sekitar sini. Oke, nah kita simpan. Nah, ini sudah saya simpan tadi. Oke, data toples plus 50 kita simpan. Oke, setelah itu setelah peta kontur oke, setelah peta kontur itu adalah peta dari peta batas. Nah, peta batas. Nah, ini misalkan saya close dulu aja. Kita buka peta dari server yang telah kita buat dari sini. Oke. Nah, di sini namanya peta batas layar pengalaman dengan lempung. Kita buka. Kita pilih UTM-48 disamain. Nah, oke. Tinggal pilih, klik, kemudian kita passion create. Oke, kita simpan di sini. Kita masukin samain 60. Oke, sini group. Oke, di sini kita simpan data ini 60 ya jadinya. Oke. Nah, setelah kita simpan, oke. Nah, setelah kita simpan, kita buka di Excel antara topo. Nah, antara toponya ini 60 ya. Tadi 60 udah saya rubah. Nah, ini dengan data yang ini. Oke, kita buka, ini adalah topo. Oke, ini adalah topo. Dan ini adalah peta batas. Oke. Nah, ini kan udah sama ya, tuh. Udah sama semuanya. Oke, tinggal untuk peta ketebalan tinggal ini dikopikan XY-nya karena sama. Oke. Kita dikurangin antara topo dikurangin peta batas. Hasilnya adalah ini adalah Z ketebalan. Nah, oke. Nah, dari sini sekarang kita buat kontur lagi. Nah, bisa di server kayak tadi di peta batas atau bisa di Global Mapper. Nah, saya di sini akan menggunakan Global Mapper biar memudahkan biar menjadi opsi kedua kalian. Nah, kita buka. Sorry, ini simpan dulu ya. Kalau di Global Mapper harus simpan dulu. Nah, oke. Nah, kita simpan jadi peta ketebalan aquifer. Oke. Nah, kita buka. Nah, ini kan. Oke, buka. Oke. Nah, di sini elevation grid, dan di sini tab. Oke aja. Nah, kalau di Google Mapper metode gridnya itu sangat sedikit jadi terbatas gitu. Gitulah. Jadi kita pilih misalnya triangulation. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, setelah ini karena ini kan nggak ada data nih, maka yang kita pakai hanya peta batas ini saja gitu. Samain saja. Pilih ini, export elevation grid. Nah, kita akan membuat ke bentuk seperti grid, bentuk grid. Nah, oke. Nah, sini kita abaikan saja. Oke, kita crop yang ini supaya areanya itu hanya di sini saja. Oke. Nah, kita pilih
peta ketebalan aquifer. Oke. Nah, kemudian kita buka lagi servernya yang tadi. Nah, kita coba hilangin ini dulu supaya enggak terlalu memusingkan. Oke, nah tinggal masukin saja di map, klik, pilih kontur yang tadi. Nah, peta ketebalan. Nah, kan sudah tinggal di ini aja. Misalnya ini ganti peta ketebalan. Nah, tinggal layout aja sama kalian. Warna apapun ya, di sini semuanya tinggal kalian layout aja. Ya, gitu. Jadi telah peta ketebalan seperti ini gitu. Nah, jadi ya, sampai sini yang saya jelaskan itu sampai peta ketebalan aquifer. Nanti kalian buat lagi menggunakan data ini, ya, menggunakan data ini gitu. Sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana dari data pengukuran, kemudian data pengukuran ini menjadi data nilai sebenarnya dengan diinversi gitu kan. Dari data inversi ini kita secara sekilas misalkan di kondisi geologinya seperti apa, misalnya di sini ada 2 konglomerat dan batu lempung gitu. Nanti kalian membuat interpretasi dan kondisi geologi secara satu-satu karena 12 ya sedikit. Nanti kalian buat misalkan di sini, nah di sini misalkan resistivity lognya, nanti di pinggirnya adalah ini gitu. Kalian buat, nanti kalian interpretasi gitu. Setelah itu nanti kalian buat peta model 3 dimensi resistivitasnya seperti ini. Nanti kalian interpretasi secara kualitatif dari 3 dimensi apa yang bisa kalian interpretasikan. Misalkan model sebaran resistivitasnya dari atas ke bawah seperti apa, misalkan dari selatan ke utara seperti apa gitu. Nah, nanti kalian bisa interpretasikan gitu. Nanti setelah itu, setelah kalian buat model 3 dimensinya, lalu kalian buat peta model penampang model 2 dimensinya ya, resistivitas 2 dimensinya dengan cara tadi yang telah saya jelaskan. Nanti setelah kalian buat seperti ini, nanti kalian jelaskan lagi misalkan dari atas ke bawah model sebaran resistivitasnya kayak gimana, dari kiri, dari utara, ini kan dari penambang satu kan dari utara ke selatan, itu seperti apa sebaran resistivitas. Misalkan dari utara ke selatan sebaran resistivitas yang tinggi semakin mengecil, itu bisa nanti kalian jelaskan saja. Nanti sampai 7 penampang itu kalian jelaskan. Setelah itu kalian buat peta batasnya yang kayak tadi. Nanti kalian jelaskan lagi secara kualitatif bagaimana secara kondisi geologi apa yang bisa kalian jelaskan dari peta batas, dan itulah geologinya kayak gimana gitu, secara sebarannya kayak gimana gitu. Setelah itu kalian jelaskan buat peta ketebalan. Nah, ya peta ketebalan layer satu aja, yaitu konglomerat atau aquifer. Nah, nanti dari peta ketebalan ini nanti kalian bisa interpretasi secara kualitatif, misalkan dasar menurut si A atau si B. Nanti kalian buka referensinya, misalkan ketebalan aquifer yang ini misalkan aquifer tidak produktif, sedangkan yang ketebalannya lebih besar dari berapa gitu disebut dengan aquifer produktif. Nanti kalian bisa jelaskan dari segi itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan pembuatan data geologistik satu dimensi untuk air tanah, untuk air tanah ya, pemodelan satu dimensi untuk air tanah. Nanti menggunakan data rockwork, global mapper, dan surfer. Nah, salah satunya surfer. Nah, nanti kalau ada pertanyaan nanti tinggal hubungin saya aja gitu, biar misalnya di chat atau apa juga bebas teman-teman. Itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.